Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita kembali ke mata kuliah PLM kita, di mana hari ini kita akan fokus pada larutan baku. Larutan baku ini sendiri akan terbagi menjadi dua jenis, primer dan sekunder, tapi untuk hari ini kita hanya fokus ke larutan baku primer. Jadi nanti ada beberapa subbahasan yang akan kita bahas, yaitu dari pengertian atau konsepnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana, pembuatannya seperti apa, penanganan hingga penyimpanan dari larutan baku itu sendiri. Nanti minggu depan, karena kita akan masuk larutan baku sekunder, baru kita akan lihat perbedaan antara larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Oke, nah di sini sebelum saya lanjut lebih jauh tentang pengertian, konsep, dan lain sebagainya dari larutan baku primer itu sendiri, di sini ada sedikit video tentang larutan baku itu apa, kemudian bagaimana cara pembuatan larutan baku. Di sini ada dua jenis pembuatan, dari padatan dan juga dari larutan atau dikenal dengan pelarutan dan pengenceran. Oke, bisa dilihat sendiri video berikut. Hey, that's a great question. And whether you want to be a more successful chemist or just a more successful chemistry student, you have to know how to be able to prepare a standard solution. That is, a solution of known concentration. And there's two ways that we can go about preparing this standard solution. One is from a solid, that is, we can take a known solute and dissolve it in a certain amount of solvent, in most cases water, to prepare our standard solution. Or we can take a solution of known concentration and add more solvent to it to create a less concentrated solution. And this is a process that we refer to as a dilution. And we're going to take a look at both methods of preparing a standard solution. So let's first take a look at how we would prepare a standard solution from a solid. We'd first need to know what solution we're preparing so that we would know the solid that we were going to use or the solute that we were going to use. We'd have to have an understanding of the solvent that we're using, and in most cases that's going to be water. We would have to know the volume of solution that we're preparing as well as its concentration. Now, since we know the concentration C and the volume V of the solution that we're preparing, we can use the relationship N equals C times V to figure out the number of moles of solute that we're going to have to dissolve. We could then take the number of moles of solute and, using the formula of that solute, figure out its molar mass to establish the mass of the solute that we would have to dissolve in our solvent to create our solution of particular concentration. But it's not as easy as just taking that solid and putting it into the volume of solvent that we want for our solution. You see, just like when you step into the bathtub and the water level rises, the same sort of thing happens if we were just to take the solid and put it into the volume of water that we want for the volume of our solution. So what we use is a specialized piece of equipment called a volumetric flask. And this volumetric flask has only one graduation. So in the example that you see here, the one graduation is 500 milliliters. So this volumetric flask would be used whenever an individual is trying to prepare half a liter of a standard solution. So the way that it works is that we take our solid, we dissolve it in a bit of water, and then we put that into our volumetric flask, and then put in deionized water, or distilled water, up unto the point, that graduation, that represents the 500 milliliters of solution. And in that way, we're assured that it is 500 milliliters of solution and not 500 milliliters of solvent. So while we can prepare a standard solution from a solid, we can also prepare a standard solution from an existing solution of known concentration by adding more solvent through a process that we refer to as dilution. Now, the key thing in dilution is understanding that all we're doing is adding more solvent. That is, we're increasing the volume of our solution. The amount of the solute doesn't actually change in this process. All that changes is the volume. The volume increases and therefore the concentration decreases. So there's a relationship that we have to know that takes these two factors into account. And we refer to this as the dilution equation, that is C1V1 equals C2V2. And really what this refers to is that the initial concentration times the initial volume is equal to the final concentration times the final volume. And this is because the number of moles of solute doesn't change in a dilution. Let's take a look at an example. So let's say we started with 1 liter of a solution that contained 3 moles of a particular substance. If we were to increase the volume, that is, we were to dilute this particular solution to 6 liters, we could see that obviously what's happened is that we have increased the volume of this solution quite dramatically, but the number of moles of solute hasn't changed.
What has changed, though, as a result of this increase in solvent is that the concentration has changed to 0.5 moles per liter. But if we take a look at C times V for both of these relationships, we'll see that the number of moles of solute remains at 3 moles. So a key understanding here is that when we dilute something, the amount of solute does not change. So please take a minute to make sure that you understand this dilution equation, C1V1 equals C2V2, because it is a new relationship, a new equation that you're going to have to know. So after watching this video, you should have a better understanding of what a standard solution is, of the different methods that we can use to prepare a standard solution, that is, one being from a solid and one being from a solution of known concentration, that is a dilution, as well as the quantitative or calculations that you have to make in order to prepare these solutions. Oke, jadi tadi adalah video yang menjelaskan sedikit pengertian dari larutan baku itu sendiri, yaitu larutan telah diketahui konsentrasinya, dan di situ telah dijelaskan ada 2 metode dalam menyediakan atau membuat larutan baku itu sendiri. Yang pertama dengan melarutkan padatan, yang tadi dia bilang dari solid, yang kedua yaitu dengan dilution atau kita mau membuat pengenceran. Jadi ketika yang pertama, ketika kalian punya bahan sediaan atau bahan bakunya itu hanya dari padatan, kalian bisa melarutkannya biasanya dengan menggunakan aqueous atau di water yang ada di lab kalian. Tapi kalau misalnya di lab kalian sudah punya larutan baku tapi berupa larutan atau sudah dalam bentuk udah terlarut dalam air kayak gitu dalam aqueous, maka kita bisa membuat larutan baku dengan konsentrasi yang lebih rendah dengan cara mengencerkan atau dilution namanya. Jadi itu nanti akan hanya memipet sedikit larutan baku yang ada, kemudian kita tambahkan dengan larutan atau air yang baru atau aqueous gitu maksudnya ya. Jadi nanti konsentrasinya akan berkurang, makanya disebut dengan peristiwa pengenceran atau dilution. Nah, di sini kita masuk ke larutan baku standar ya. Jadi saya ulang lagi, larutan baku atau larutan standar itu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi orang-orang atau para peneliti itu sudah dengan yakin menggunakan larutan ini untuk menentukan konsentrasi dari larutan lain yang belum diketahui konsentrasinya. Seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan aplikasi dari larutan baku standar ini salah satunya itu dengan metode titrimetri atau dengan metode titrasi gitu ya. Nah, di sini larutan baku terbagi menjadi 2 jenis, ada larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Yang hari ini kita hanya fokus ke larutan baku primer saja. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah peralatan untuk proses titrasi, yang mana nih ada buretnya, ada statifnya, dan juga ada Landmeyer. Tapi di sini kita tidak akan fokus ke bagian ini dulu, karena kita fokusnya hanya ke jenis larutan bakunya saja. Oke, nah di sini larutan baku primer sendiri, karena tadi sudah diketahui secara tepat konsentrasinya, biasanya diketahui dengan metode gravimetri dulu. Kemudian, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, larutan ini digunakan untuk menetapkan atau menentukan konsentrasi larutan lain yang belum diketahui. Beberapa contoh larutan baku primer seperti yang kalian lihat di slide ya. Oke, nah adapun persyaratan bahwa kita bisa menyatakan ini bersifat atau berlaku sebagai larutan baku yang primer, ini kita masuk ke primer sekarang ya. Persyaratannya adalah yang pertama kemurniannya lebih tinggi atau kemurnian tinggi ya. Zat pengotor yang terkandung di dalam larutan tidak boleh melebihi 0,02% dari larutan tersebut. Kemudian sangat mudah dikeringkan, jadi kalau sangat mudah dikeringkan akan sangat mudah untuk dipersiapkan untuk membuat larutan gitu ya. Kemudian dia stabil, tidak higroskopis, tidak bereaksi dengan udara ataupun dengan CO atau CO2 ataupun O2 dan tidak mudah menguap, tidak mudah terurai dan tidak berubah pada pengeringan. Ini maksudnya tidak mudah ya. Oke, jadi maksudnya stabil ini adalah karena persyaratannya harus mudah dikeringkan, artinya ini ketika berbahan dasar padatan ya maksudnya ya. Ketika kalian memiliki bahan dasar dari larutan baku primer itu padatan, otomatis kalian akan melarutkan dia ke dalam suatu aqueous ya. Nah, sebelum melarutkan dia, kalian harus pastikan dia tidak mengandung air salah satunya. Nah, kenapa kalau dia mengandung air, apa sih yang akan terjadi? Otomatis nanti perhitungan konsentrasinya menjadi lebih rendah meskipun sedikit ya. Karena di sini kita mau menggunakan larutan baku primer ini sebagai larutan yang betul-betul kita patok untuk menentukan konsentrasi lain. Artinya kita mau dapat konsentrasi yang akurat dengan menggunakan larutan baku ini. Kalau larutan bakunya saja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan perhitungan kita, berarti nanti
larutan lain yang kita cari konsentrasinya, otomatis juga kemungkinan ada terjadi error dalam menghitung konsentrasinya. Makanya sebelum kita melarutkan si padatannya, biasanya kita keringkan dulu. Nah, dikeringkan ini pun kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sangat mudah untuk dikeringkan dan dalam proses pengeringan pun harapannya supaya kandungan airnya udah teruapkan semua. Nah, kemudian nanti kan biasanya setelah dikeringkan kita ada yang namanya proses penimbangan ya, sebelum kita melarutkan di dalam air, dalam pelarut gitu ya, dalam Aquades maksudnya. Dalam proses penimbangan itu harapannya dia tidak bersifat higroskopis. Higroskopis itu artinya dia mudah menyerap air yang ada di udara. Kan kita tahu di air itu fasenya nggak cuman fase berupa cairan gitu ya atau liquid, tapi dia juga ada berupa gas, uap air gitu ya. Jadi kalau padatan ini kita timbang, takutnya atau mungkin kita taruh di tempat terbuka, takutnya dia bisa sangat mudah bereaksi dengan air sehingga menambah atau membuat perubahan beratnya menjadi lebih berat mungkin, atau mungkin atau bentuknya menjadi agak lebih berair gitu, sehingga akan membuat ketidakakuratan dalam proses penimbangan ataupun dalam proses pembuatannya nanti. Kemudian bagaimana kalau dia nanti mudah bereaksi dengan O2 dan CO2, otomatis kemungkinan saja dia bisa terkontaminasi dengan oksigen ataupun karbon dioksida yang kemungkinan bisa membentuk senyawa baru di padatan larutan baku primer itu sendiri. Jadi kita misalnya ini adalah senyawa A yang mau kita larutkan untuk menjadi larutan baku primer. Ternyata dia mudah bereaksi dengan O2 dan CO2. Kemungkinan saja dia bukan A lagi, tapi sebagian A-nya sudah sebagian bereaksi dengan O2 dan CO2 dan jumlahnya pun menjadi lebih sedikit dari yang kita perkirakan. Otomatis akan terjadi error juga selama proses pembuatan nantinya. Dan dia tidak mudah menguap pasti, kan tidak mungkin kalau kita dalam proses penimbangan atau penimbangan biasanya ya, tiba-tiba dia menguap. Otomatis beratnya yang terbaca di angka tuh kayak berubah-ubah dan menjadi lebih kecil gitu ya. Tidak mudah terurai juga sama, ini biasanya dia berhubungan dengan cahaya, jadi dia biasanya harus lebih stabil ketika kontak dengan cahaya gitu ya, dan tidak berubah pada saat pengeringan. Nah, dia juga harus memiliki massa relatif dan massa ekuivalen yang cukup besar, karena ketika dia memiliki kedua jenis ini yang cukup besar, dia bersifatnya lebih stabil. Kemudian dia mudah larut dalam pelarut yang dipilih, dan yang terakhir yaitu reaksi yang berlangsung dengan reaksi juga harus bersifat stoikiometrik dan langsung. Artinya stoikiometrik tahu ya, kita akan mendapatkan jumlah mol yang betul-betul tepat di sini, di mana mol A bereaksi dengan mol B, kemudian dia telah habis bereaksi. Tidak ada yang tersisa, tidak ada juga yang berlebih gitu maksudnya. Jadi betul-betul habis bereaksi untuk membentuk konsentrasi yang sekian kita mau tadi. Oke, nah adapun contoh dari larutan baku primer sendiri, biasanya dalam proses titrasi ya ini ya, bisa dilihat di slide ini cukup banyak ya contohnya. Oke, ini berdasarkan sifat-sifatnya, kalau yang bersifat asam, basa, dan oksidator maupun reduktor. Oke, jadi itu saja dari penjelasan kita ya. Untuk penanganan penyimpanannya, saya tidak menampilkan di slide, tapi larutan baku primer, karena tadi salah satu sifatnya adalah dia harus stabil, otomatis kalian bisa melakukan penyimpanan dia lebih dari seminggu, 2 minggu gitu ya. Tapi namanya penyimpanan larutan, akan lebih baik kita tetap simpan di dalam refrigerator, jadi atau dalam kulkas. Jadi biasanya setiap lab itu memiliki kulkas yang berfungsi untuk menyimpan bahan kimia yang tidak tahan bereaksi yang tidak tahan dengan suhu, yang tidak stabil dengan keadaan suhu gitu ya. Atau menjaga agar si larutan atau si bahan kimia bisa lebih stabil saja. Nah, jadi larutan baku primer tidak akan mudah terurai, tidak akan mudah bereaksi gitu. Jadi aman sebenarnya kalau kalian simpan di luar kulkas, nggak apa-apa, tapi jika punya kulkas lebih baik disimpan di dalam untuk menjaga kestabilannya dia. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kalian sudah buat nih larutan baku primer dengan konsentrasi 1 molar misalnya, atau 1%. Ternyata baru mau dipakai di minggu depan. Ternyata ketika kita meletakkannya di luar, mungkin kita nggak tahu dia stabil, tapi mungkin kita nggak tahu dalam kondisi gimana ntar di luar, siapa tahu saja terjadi sedikit reaksi dengan dia, otomatis konsentrasinya juga akan sedikit berkurang. Takutnya dalam menentukan konsentrasi larutan yang lain tadinya, yang dimana kita tahu ini primer 1%,
digunakan untuk menentukan larutan lain, ternyata primer ini nggak 1%, mungkin sudah 0,95%. Nah, hal-hal seperti itu ya. Tapi primer ini cenderung lebih stabil gitu. Jadi insya Allah dia bisa dalam waktu yang seminggu lebih pun disimpan di tempat luar tuh masih aman ya. Tapi jangan sampai juga bertahun-tahun baru dipakai gitu. Oke. Jadi kondisi penyimpanannya masih lebih aman. Penanganan saya rasa sama saja ya untuk penyimpanan, nggak ada beda jauh. Penanganannya kalau misalnya apa ya, dalam proses penimbangan pun nggak ada masalah. Oke, jadi di sini saya ulang sedikit untuk pembuatan larutan baku primer ada 2 jenis, ada yang dari padatan dan dari larutan. Yang saya tampilkan di sini kebanyakan tentang padatan karena kita akan berhubungan dengan mudah dikeringkan. Ya, jadi ketika padatan itu mau dilarutkan ke dalam air, biasanya dalam aquarius ya maksudnya, biasanya dia harus dikeringkan terlebih dahulu. Tujuannya tadi buat apa? Agar jika ada kandungan air ataupun kandungan apapun itu yang mengkontaminasi bahan baku primer ini itu bisa hilang. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian dia juga stabil. Stabil ini maksudnya ketika dalam proses pemanasan, misalnya dia tidak mudah berubah, tidak mudah terurai. Salah satu contoh bentuk terurai itu misalnya dia berubah warna atau mungkin dia berkurang masanya yang tadinya 1 gram ditimbang kok tiba-tiba langsung berkurang banyak banget gitu. Kemudian dia tidak hygroscopic, artinya ketika diletakkan di luar ruang terbuka dia tidak mudah bereaksi dengan air yang ada di udara seperti itu. Ataupun dengan zat-zat yang ada di udara atau senyawa yang ada di udara seperti oksigen ataupun karbon dioksida. Dia juga tidak mudah terurai, biasanya dia berhubungan dengan pemanasan ataupun dengan cahaya dan dia tidak mudah menguap. Oke, jadi ini ya penjelasan dasarnya dan untuk larutan baku primer. Untuk bedanya dengan larutan baku sekunder akan kita bahas di minggu depan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.